Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Seperti biasa, saya mau bacain lagi curhatan yang udah masuk ya. Buat teman-teman yang mau curhat dan dibahas di YouTube, DM aja ke Instagramnya Zain Permana. Kalau teman-teman butuh konseling lebih lanjut, teman-teman bisa konseling sama saya atau tim psikolog atau konselor-konselor binaan saya juga di heyacademy.id ya. heyacademy.id nanti // konseling. Teman-teman tinggal masuk ke situ, pilih konselornya siapa, tentukan jadwalnya ya. Mari kita mulai. Salam kenal Kang Zain. Saya seorang fasilitator pengembangan bakat di salah satu sekolah level SMA di Bogor ya. Sekaligus lagi kuliah di jurusan bisnis ya. Nah, saya pernah nonton sebuah video yang related banget sama aku ya. Ada rasa pengen masuk jurusan psikologi, cuman masih ada satu pertanyaan. Jadi di video saya waktu itu dibahas kalau disarankan kuliah psikologi kalau emang mau mempelajari perilaku manusia secara keseluruhan dan memang berniat menjadi akademisi ya. Nah, betul ya, memang kalau mau pilihan sekolah lagi itu kalau kita memang betul-betul serius untuk masuk ke dunia akademis ya, gitu. Kalau aku emang nggak mau jadi seorang akademisi, karena bukan tipikal anak suka teoritis dan nggak suka ngitung juga. Oh ya, aku punya potensi dan pengalaman lebih dari 5 tahun as a trainer for youth ya, sebagai trainer untuk remaja atau anak muda ya. Karena emang seneng banget bikin training untuk nemu bakat gitu. Karena emang ada keresahan di sana, ada pengalaman, dan alhamdulillah kerjaan aku juga berkaitan sama bidang itu. Meski aku bukan lulusan psikologi dan sekedar praktisi aja. Tujuanku adalah pengen jadi trainer profesional di bidang pengembangan minat bakat, berharap bisa menolong banyak orang dan berpartisipasi banyak buat negeri. Jadi pertanyaanku dengan tujuanku tersebut untuk jadi trainer profesional di bidang pengembangan diri, ya khususnya minat dan bakat, apakah bisa jadi profesional meski nggak kuliah di psikologi? Selama ini aku emang belajar dengan ikutan training, workshop, praktek, e-course. Jadi apakah udah cukup mengantarkanku untuk jadi trainer profesional ya? Jadi begini sahabat kita yang curhat ini ya. Jadi saya masih tetap berpendapat bahwa kalau teman-teman sekolah lagi, dalam artian di Indonesia itu sekolah formal berarti ya, masuk S1, S2 atau S3 ya, sekolah yang formal ya, bukan ikut training workshop ya. Itu berarti teman-teman memang harus masuk dan menjadikan diri teman-teman sebagai akademisi, harus mencintai kajian literatur dan melakukan penelitian. Itu wajib ya, karena memang itu jadi menu utama. Karena di Indonesia belum ada betul-betul kampus yang provide untuk belajar menjadi praktisi. Akademisnya porsinya lebih banyak dulu, ada banyak juga porsi akademisinya banyak, sebagai penelitinya banyak, baru nanti ada praktisinya. Jadi walaupun ada kemudian tempat-tempat atau kampus-kampus yang menyediakan jurusan-jurusan yang kemudian untuk jadi praktisi juga, tapi porsi belajar akademisnya juga banyak gitu. Nah, kalau sahabat kita ini ternyata ingin terjun langsung ke masyarakat, ngasih kontribusi langsung ke masyarakat gitu ya, dan selama ini memang punya pengalaman di situ, maka kan yang terpenting adalah punya keterampilan teknis di lapangan. Jadi ketika sahabat kita ini terjun di lapangan, atau ketika teman-teman terjun ke lapangan langsung, ketemu langsung sama masyarakat, di situ kan teman-teman akan nemu masalah, nemu problematika. Nah, masalah itu kira-kira bisa diselesaikan dengan keterampilan apa? Nah, keterampilan itu kan gak usah susah-susah sekolah bersemester-semester, ber-SKS. Tinggal cari aja kira-kira ada gak penyelenggara yang kemudian mampu memprovide keterampilan yang akan aku butuhkan. Nah, gitu ya. Jadi ada gak ya lembaga atau institusi atau orang, bahkan individu yang membuka kelas yang nggak usah ber-SKS dan menghabiskan satu semester bersemester-semester, yang membuat aku menguasai keterampilan tertentu. Yang keterampilan itu aku butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan yang memang sedang atau sering aku hadapi. Nah, itu aja yang dikejar kalau sebagai praktisi ya. Karena kalau akademisi, kita sedang berusaha untuk mengkaji secara mendalam sampai akarnya gitu ya,
kemudian turunan-turunannya, membuat tools, membangun modul, bagaimana kemudian mengontrol itu memang panjang, kurikulumnya juga panjang ya, butuh bersemester-semester ya, dan juga butuh ber-SKS gitu. Kan di lapangan pada prakteknya di kehidupan sehari-hari kan nggak gitu ya. Kita cukup butuh sesuatu atau keterampilan atau wawasan atau keterampilan yang kira-kira ya saya butuhkan untuk menyelesaikan permasalahanku saat itu aja gitu. Tapi kalau sahabat kita pengen mendalam, pengen jadi pakar di bidangnya, kemudian memang mengkaji sampai akar-akarnya supaya punya benchmark atau masterpiece sendiri dalam trainingnya, ya perlu sekolah gitu, atau perlu belajar yang lebih mendalam dan agak lama dengan kurikulum yang baik dan bagus gitu ya. Tapi kalau ya yang penting aku bantu anak muda dan selama ini udah punya pengalaman, nanti ya perkembangan diri aku, keterampilan aku ya seiring dengan pengalaman juga cek aja kira-kira ketika berhadapan dengan anak-anak muda, nge-training anak muda di lapangan, apa ya nih yang kira-kira aku masih kurang. Oh ternyata sepertinya aku masih butuh terampil untuk melakukan A. Nah A ini bisa nggak dicari di workshop training yang mungkin cuma 2-3 pertemuan, 2-3 hari ya, nggak cukup lama, atau bahkan bisa online sebentar tapi aku wawasannya dapat, pengetahuannya dapat, bahkan ada difasilitasi untuk praktek. Jadi sesimpel itu ya, jangan khawatir ya. Dan memang ada ketakutan dalam banyak orang, terutama kalau nggak sekolah terkait bidang tertentu kayaknya masih kurang afdol gitu ya. Sebenarnya nggak juga ya. Soalnya tadi sekolah itu tujuannya memang untuk mendalami, mengakar ya. Banyak orang yang kemudian jadi khawatir dan takut, ini boleh apa enggak ya. Selama ilmu itu kan selama dimanfaatkan, bisa dipraktekkan dan membawa kemaslahatan dan mengundang keberkahan, lanjutkan. Kalau menurut saya sih gitu ya, nggak masalah gitu ya. Nanti gimana kalau diomongin, dinyinyirin sama orang-orang yang sekolah, itu urusan yang beda ya, urusan yang beda lagi ya. Jadi kalau mikir apa yang orang omongin, nggak akan pernah selesai bahasan kita ya. Jadi fokus ke apa yang ingin kita kejar, pengetahuan dan keterampilan apa yang harus aku miliki, dan itulah yang seharusnya dilakukan, dikejar, dan kemudian dicobakan jadi bahan untuk pengembangan diri kita gitu. Nah kalau sahabat-sahabat sekalian butuh untuk konsultasi psikologis atau konseling terkait ini nih, pengembangan diri, keresahan-keresahan pribadi soal karir, boleh ya di heyacademy.id. Teman-teman masuk, tinggal pilih jadwal dan mau konseling sama siapa ya. Dan berbayar pun masih terjangkau ya, beda-beda ya pilihannya. Kalau sama konselor berapa, sama psikolog berapa, sama saya juga beda harganya. Teman-teman bisa masuk ke heyacademy.id. Terima kasih udah nyimak ya. Jangan lupa share ke teman-teman yang mungkin butuh video ini, dan jangan lupa subscribe kalau teman-teman belum. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Zen Pramana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.